Hai, kembali lagi bersama kami di One Bite Film. Gimana kabar portofolio saham kalian hari ini? Warnanya kayak cabai merah atau cabai hijau? Yang pasti dua-duanya bikin pedas ya, karena bursa saham IHSG lagi panas-panasnya di akhir tahun 2020 ini. Semoga IHSG tahun 2021 nanti aman ya. Kok tiba-tiba bahas saham? Ya, karena kali ini kita akan bahas alur cerita film yang bertemakan saham. Film ini berjudul Money, yang dirilis di tahun 2019. Film bergenre action crime berdurasi 115 menit ini disutradarai dan ditulis oleh Park Nori. Narasinya diadaptasi dari novel mantan pialang saham bernama Jang Hyun-do dengan judul yang sama yaitu Money. Bercerita tentang seorang broker baru bernama Il-hyun. Ia seorang putra petani raspberry yang berasal dari latar belakang sederhana. Tetapi bercita-cita menjadi broker atau pialang saham dan kaya raya dengan banyak uang. Il-hyun yang masih pemula di perusahaan sekuritas nomor 1 di Korea Selatan menyadari tidak memiliki dukungan atau koneksi yang dapat membuatnya naik jabatan dan menjadikan dirinya kaya raya sesuai impiannya. Hal tersebut tentu membuatnya sangat kesulitan bertahan di dalam bursa saham. Sampai suatu ketika ia dihubungi oleh seorang yang tidak diketahui identitasnya. Namun, diam-diam mampu mengendalikan pasar saham. Ia pun mengambil kesempatan tersebut meskipun dengan konsekuensi yang mengerikan. Seperti prinsip dalam dunia investasi, high risk, high return. Oke, sebelum alur cerita dimulai, buat yang baru datang di channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya ya. Aktifkan notifikasi loncengnya agar dapat notifikasi update alur cerita film terbaru dari channel kami. Sudah subscribe kan? Yuk, ceritain. Il-hyun adalah seorang yang berbakat dengan angka, tetapi tidak memiliki kemahiran dan kepercayaan diri yang diperlukan di Yoeido, Wall Street-nya Seoul yang sangat kejam. Atasannya memberinya julukan Raspberry karena kemampuan berkesan miliknya yang mampu menghafal semua kode saham yang ada di bursa Kospi. Kalau di Indonesia namanya IHSG, kalau di Korea Selatan sana indeks harga saham gabungannya disingkat Kospi. Il-hyun sangat terkesan dengan suasana kerja yang ada di kantornya. Walaupun begitu, ternyata kantornya penuh dengan persaingan untuk mendapatkan klien. Sebagai broker, kemampuannya menangani transaksi sangatlah penting, sehingga dapat dipercaya klien dan nilai komisi dari transaksi pun semakin besar. Namun, tidak dengan Il-hyun yang masih baru di kantor itu. Tidak satupun klien yang menghubunginya karena ia tidak memiliki dukungan maupun koneksi yang dapat meningkatkan kinerja transaksinya di DM sekuritas tempat ia bekerja. Penghasilan bonus hari itu adalah 0. Hal itu membuatnya sedikit tertekan melihat semua rekan sekantornya mendapatkan bonus, sedangkan ia tidak. Atasannya mengajak Il-hyun pergi ke sebuah pertemuan pelanggan. Ia menjadi notulensi saat itu. Karena ia tidak mampu menulis semua yang dibicarakan, ia pun akhirnya membeli korek api yang terdapat alat perekamnya, sehingga memudahkan pekerjaannya dalam mencatat percakapan dengan kliennya. Ternyata menjadi broker tidaklah semudah yang diduga. Ia dan atasannya mesti jemput bola agar mendapat simpati pelanggan dan mau menggunakan jasanya. Suatu hari ia mendapat pesanan dari pelanggan pertamanya. Namun, ia mengacaukannya karena belum bisa membedakan perintah beli dan perintah jual. Hal itu membawa masalah baginya sekaligus pelajaran pertamanya dalam dunia broker saham. Sudah 10 bulan ia bekerja, namun belum ada hasilnya. Malah, ia terancam dipecat. Ia mulai depresi. Senior Yeon Min-jo di kantornya memberitahu informasi penting yang hanya diketahui beberapa orang dalam dunia saham, yaitu mengenai keberadaan bandar saham yang merupakan nama alias dari seseorang yang sangat berpengaruh dalam dunia saham, hingga ia mampu mengubah pasar saham. Bandar saham ini selalu mempekerjakan broker-broker baru setelah misinya selesai. Ia selalu mempekerjakan broker-broker yang terpuruk dalam sekuritas, namun memiliki loyalitas seperti Il-hyun ini. Seniornya menawarkan pada Il-hyun pekerjaan menjadi brokernya bandar saham. Il-hyun yang tergiur dengan keuntungan yang akan diperoleh dan telah melihat bukti bahwa seniornya pun telah menjadi orang kaya setelah menyelesaikan pekerjaan darinya, akhirnya menyetujui untuk menerima tawaran tersebut. Beberapa hari setelah itu, ia bertemu dengan sosok sesungguhnya bandar saham. Hari itu, ia pun langsung menerima misi pertamanya. Di hari yang ditentukan, Il-hyun dipercaya menangani transaksi sebesar 50 miliar won. Angka yang sangat fantastis untuk pemula sepertinya. Ia diberi misi untuk membeli banyak saham secara bertahap dalam jumlah besar. Aksi manipulasi jual beli saham pun dimulai. Dengan sigap, jari jemari tangan Il-hyun menangani transaksi hingga notifikasi pembelian berdering terus-menerus. Hal tersebut membuat rekan kerja di sekitarnya keheranan dengan apa yang dilakukan Il-hyun.
Ternyata ia tidak sendirian yang ditugaskan demikian. Di kantor sekuritas lain, seorang broker ditugaskan secara rahasia seperti Il-hyun. Ternyata ini adalah manipulasi jual beli saham yang sangat besar, yang benar-benar dapat mengubah pasar saham. Bener-bener gile, Bandar. Hari itu, Il-hyun mendapat jackpot yang sangat besar. Nilai komisi broker yang tidak diduga. Langsung jadi kaya dia. Hits, tapi cerita nggak berhenti sampai situ. Setelah kejadian itu, ia didatangi Badan Pengawas Keuangan karena adanya kecurigaan transaksi. Ia sangat ketakutan saat itu. Namun, karena tidak ada bukti yang jelas bahwa Il-hyun melakukan tindakan kriminal, ia hanya diintimidasi agar mendapat bukti tindakan ilegalnya. Il-hyun yang panik didatangi oleh Badan Pengawas Keuangan bertemu dengan bandar saham. Setelah apa yang dijelaskan olehnya, ia pun menjadi tidak takut lagi dan mendapatkan misi selanjutnya. Kali ini, ia akan melakukan transaksi program, yaitu melakukan transaksi kepada banyak orang, dan menggabungkan banyak saham, lalu memilih orang yang menerima sahamnya. Transaksi ini lebih besar nilainya dibandingkan sebelumnya, yaitu bernilai 700 miliar won. Di sisi lain, Han Ji-chul dari Badan Pengawas Keuangan sudah menanti pergerakan transaksi di bursa, kalau-kalau terjadi transaksi mencurigakan seperti sebelumnya. Pasar saham terguncang hebat, karena transaksi program yang telah dilakukan. Karena hal tersebut, Il-hyun mendapat komisi hingga 1,2 miliar won. Angka yang sangat fantastis untuk bonus yang diterima seorang broker. Nggak paham lagi dah uang sebanyak itu buat mainan. Orang elit mah mainannya duit, bun. Semakin besar nilai transaksi yang Il-hyun lakukan, justru membuatnya semakin diawasi. Ia merasa sangat cemas dan tertekan. Ia pun akhirnya memutuskan untuk berlibur ke Bahama, menghilangkan kecemasannya. Di sebuah warung teh botol, ia bertemu seorang pebisnis asal Amerika. Ia bertukar kartu nama kalau ia membutuhkan bantuannya suatu saat nanti. Pebisnis tersebut merasa tertarik dengan Il-hyun yang seorang broker namun bisa berlibur ke Bahama. Karena menurutnya hanya ada 2 alasan kenapa orang pergi ke Bahama. Kembalinya dari Bahama, kantor sekuritasnya terkena audit. Namun, hal tersebut tidak menghentikan aksi Il-hyun untuk melakukan transaksi besar berikutnya. Menjadi terkenal membuat senior yang mengenalkannya pada bandar saham iri dengan apa yang diperoleh Il-hyun. Ia meninggalkan Il-hyun dengan peringatan, tetapi hal tersebut tidak membuat Il-hyun berhenti. Karirnya semakin menanjak dan menjadi broker yang sukses. Hidupnya kini berubah 180 derajat. Hidup mewah, semua serba ada. Hal mengerikan terjadi pada broker BK Sekuritas. Hal tersebut terkait dengan Il-hyun yang sama-sama broker menangani transaksi fantastis sebelumnya. Ia diduga dibunuh oleh orang suruhan bandar saham, karena ia diketahui akan membocorkan rahasia bandar saham kepada pengawas keuangan. Tidak hanya itu, ternyata broker lain pun ada yang berusaha membocorkan identitas bandar saham. Tidak lain mereka adalah senior Il-hyun, dan seniornya yang sama-sama pernah menerima misi dari bandar saham. Hal tidak terduga terjadi ketika Il-hyun akan mengunjungi sesama broker di Nuri Aset Sekuritas untuk menanyakan perihal kematian broker di BK Sekuritas yang sama-sama menerima misi dari bandar saham. Ia ditemukan tewas terjun dari lantai atas gedung. Di TKP, seorang laki-laki misterius mengambil foto dirinya ada di tempat kejadian dan pergi begitu saja. Barulah terlihat betapa berbahayanya bandar saham, seperti yang pernah diperingatkan seniornya dan pengawas keuangan Han Ji-chul yang selalu mengawasinya. Di sebuah stasiun bawah tanah, Il-hyun bertemu dengan bandar saham, dan ia memberinya misi untuk melakukan transaksi pendek dalam jumlah besar. Transaksi pendek di sini maksudnya goreng saham oleh bandar. Buat yang belum tahu apa itu goreng saham, intinya bisa bikin investor atau trader yang nggak tahu informasi detail tentang saham yang dibeli bakal kehilangan banyak uang. Karena nilai saham yang dibeli langsung anjlok drastis, nyaris nol. Kalau di IHSG dikenal dengan sebutan saham gocap atau saham yang harganya paling rendah di bursa. Hal tersebut sontak membuat Il-hyun mengungkapkan kekesalannya. Mengapa bandar saham akan melakukan hal yang berbahaya dan ilegal tersebut? Padahal ia sudah mendapatkan banyak keuntungan. Ia menjawab bahwa ia melakukan bukan karena uang, tetapi karena rasa kepuasan tersendiri. Sungguh tidak habis pikir. Uang yang selama ini Il-hyun perjuangkan susah payah, ternyata hanyalah seperti mainan di mata orang kaya raya sepertinya. Ia merasa terpukul. Berapa banyak orang di luar sana yang hidupnya bergantung pada uang. Namun, bagi orang sepertinya, uang hanyalah mainan untuk meraih kepuasan tersendiri. Tidak peduli bagaimana orang lain yang bergantung pada uang tersebut kehilangan banyak uang. Ia hanya ingin melihat bagaimana orang lain kehilangan begitu banyak uang dalam pasar saham.
Hari berikutnya transaksi dimulai. Pembelian pendek dalam jumlah besar bukanlah hal yang mudah. Butuh kecepatan untuk menyelesaikan transaksi besar dalam waktu singkat. Hal ini ternyata lebih rumit baginya dibandingkan misi sebelumnya. Bawahannya yang lambat dalam membeli saham membuatnya emosi. Apalagi tenggat waktu tersisa kurang dari 1 jam lagi sebelum bursa tutup. Di luar dugaan, rekan kerja wanitanya, Wajin-ah, mengambil bukti transaksi dari komputer milik Il-hyun untuk dijadikan barang bukti transaksi ilegal karena ia diintimidasi oleh pengawas keuangan mengenai apa yang pernah ia lakukan sebelumnya sebagai broker. Lebih buruk lagi, Il-hyun sekarang ikut diburu oleh bawahan bandar saham. Ia pun segera menghubungi bandar saham untuk meminta penjelasan. Saat mereka mengadakan pertemuan di sebuah rumah sakit, ia syok melihat seniornya Yo Min-jon terbaring di rumah sakit dengan banyak luka. Suatu hari ia diinterogasi untuk memberikan keterangan mengenai serangkaian kematian banyak broker beberapa tahun belakangan. Il-hyun kaget ketika melihat nama dan foto orang yang pernah ia temui sudah tewas beberapa tahun terakhir. Bahkan ada yang sudah tewas sebelum ia menjadi broker bandar saham. Il-hyun menemui Junwo. Setelah sekian lama ia tidak bercakap-cakap. Il-hyun memberitahu Junwo bahwa besok perusahaan ayahnya akan mengalami kenaikan harga saham. Akan ada manipulasi besar-besaran pada saham perusahaannya. Ia berencana untuk menggagalkan aksi bandar saham dengan cara membeli saham perusahaan ayahnya yang akan bangkrut. Il-hyun berencana akan membeli saham perusahaan ayah Junwo. Ia akan membeli saham dalam jumlah yang sangat besar dengan uang miliknya. Hal tersebut dilakukan untuk mengelabui bandar saham sehingga ia tidak mendapat keuntungan sepeser pun dalam rencananya mengendalikan pasar saham kali ini. Il-hyun membeli saham dan mentransfer semua sahamnya pada Junwo agar Junwo membelinya. Namun, membeli saham dalam jumlah besar perseorangan ada batas maksimalnya dan beresiko. Il-hyun sudah menyiapkan orang yang dapat membantunya mengatasi limit pembelian ini, yaitu dengan bantuan Roy Lee, pebisnis Amerika yang pernah ia temui di Bahama. Sehingga legalitasnya dalam pembelian jumlah besar dapat terjamin aman karena dibeli oleh korporasi milik Roy Lee. Bandar saham yang merasa kesal karena saham incarannya telah diambil alih duluan oleh Il-hyun melempar papan dan memecahkan kaca. Kemudian ia pergi dari kantornya ketika pengawas keuangan datang untuk menangkapnya. Pembelian saham perusahaan Junwo menyelamatkan perusahaannya dari kebangkrutan, sekaligus membuat rencana transaksi bandar saham gagal dalam rencananya kali ini. Itu adalah sesuatu yang sangat ia benci. Ketika hendak menaiki kereta bawah tanah, Il-hyun tiba-tiba sawer. Sontak, orang-orang yang tadi menaiki kereta kembali keluar dan memungut saweran Il-hyun dalam keadaan jongkok, menyisakan bandar saham yang berdiri sengit dengan Il-hyun. Tanpa diduga, seseorang menikam perutnya, dan ia berdarah. Orang suruhan bandar saham pun dibekuk ditangkap basah karena telah menikam Il-hyun. Saat bandar saham hendak pergi mengabaikan Il-hyun menaiki kereta bawah tanah, pengawas keuangan Han Ji-chul menghentikannya. Karena tertangkap basah, namun tidak memiliki bukti yang kuat atas dugaan tindakan kriminalnya, ia hendak meneruskan pergi. Namun, terdengar suara rekaman percakapan atas rencana tindakan bandar saham ketika memberi misi kepada Il-hyun. Sebuah korek api yang ia bawa dengan keras merekam semua percakapan mereka. Kali ini bandar saham benar-benar tertangkap atas tindakan kriminalnya di bursa saham. Hal yang mengejutkan adalah, setelah bandar saham ditangkap, Il-hyun yang hendak ikut diperiksa sebagai saksi malah berada di kereta bawah tanah. Pintu kereta tertutup, dan ia pergi meninggalkan mereka di stasiun. Ia mengatakan bahwa ia akan pergi dan tidak akan kembali lagi. Dan film pun selesai. Hal yang menarik di film ini adalah, dalam adegan tersebut ia mengatakan, yang penting masih hidup, kita bisa bertemu lagi. Yang mengisyaratkan seolah-olah dalam waktu dekat mereka akan bertemu lagi di lain waktu. Atau, mungkin sebenarnya ada orang lain yang membantu aksi bandar saham tersebut. Mengingat bahwa rencana sebesar itu mengendalikan pasar saham tidak mungkin dilakukannya sendiri. Atau sebenarnya aksi mereka berdua, bandar saham dan Il-hyun, adalah pura-pura belaka. Karena ketika bandar saham berkata demikian, wajah Il-hyun terlihat sedikit tersenyum dan senang seolah kalau itu bukanlah akhir dari aksi mereka menggoncang bursa saham. Selain itu adalah pertanyaan terakhir dari Il-hyun yang meminta Badan Pengawas Keuangan untuk menanyakan berapa banyak uang yang dihasilkan bandar saham selama ini mengendalikan pasar saham, dan rencana di mana ia akan menggunakan uang tersebut. Hal ini seolah menyiratkan bahwa Il-hyun yang mesti meneruskan rencana mengendalikan pasar saham berikutnya, menggunakan modal milik bandar saham. Namun, hal tersebut hanyalah spekulasi dari One Bite Film mengenai alur cerita seru film berjudul Money ini.
Semoga saja ada sequel film Money 2 karena sangat disayangkan jika film sebagus ini hanya selesai begitu saja tanpa dilanjutkan ceritanya. Buat kalian yang suka dengan ulasan alur cerita film yang dibawakan One Bite Film, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian dapat notifikasi alur cerita film terbaru dari kami. Jaga kesehatan selalu, sayangilah portofolio saham kalian, dan sampai jumpa lagi di alur cerita film berikutnya.